Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priska Marseptumeni dengan NIM 21013006, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai aset tetap pada mata kuliah Praktikum Akuntansi Keuangan untuk memenuhi UAS Praktikum Akuntansi Keuangan. Di sini pada aset tetap dibahas mengenai kasus PT Karya Makmur. Sebelum memasuki pada studi kasus, saya akan sedikit memberi materi mengenai aset tetap. Pengertian aset tetap. Yang dimaksud dengan aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik aktiva tetap. Karakteristik aktiva tetap yang pertama di sini ada fixed asset, merupakan aktiva jangka panjang atau relatif permanen dan merupakan aktivitas berwujud karena terlihat secara fisik, dimiliki dan digunakan perusahaan, tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Yang pertama ada aset tetap dengan umur terbatas. Adalah aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset macam ini disebut depreciable asset. Contohnya bangunan, mesin, dan peralatan yang lain. Selanjutnya ada aset tetap dengan umur tidak terbatas. Adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan saja yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Aset semacam ini disebut non-depreciable asset, contohnya tanah. Selanjutnya ada pengeluaran modal dan pendapatan. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengeluaran modal atau capital expenditure, di mana pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari suatu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, di mana pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode yang bersangkutan. Selanjutnya ada harga perolehan aset tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing jenis aset tetap mempunyai masalah khusus. Selanjutnya ada tanah, di mana yang pertama tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Yang kedua, apabila tanah tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Selanjutnya ada harga perolehan tanah terdiri dari harga beli, komisi pembelian, bea balik nama, biaya penelitian tanah, pajak selama tanah belum dipakai, biaya merobohkan bangunan lama, biaya perataan tanah, pajak saat pembelian tanah. Selanjutnya ada bangunan. Yang pertama ada gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Selanjutnya ada biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah yang pertama itu ada harga beli, biaya perbaikan gedung sebelum dipakai, komisi pembelian, bea balik nama, dan pajak saat pembelian. Selanjutnya ada apabila gedung dibuat sendiri, maka harga perolehan gedung terdiri dari biaya pemungutan gedung, biaya perencanaan gambar dan lain-lain, biaya pengurusan izin bangunan, pajak selama masa pembangunan,
asuransi selama masa pembangunan. Selanjutnya ada alat perlengkapan gedung seperti eskalator, lift, dan lain-lain dicatat tersendiri dalam rekening alat-alat gedung dan didepresiasi selama umur ekonomis alat tersebut. Selanjutnya ada mesin dan peralatan. Yang menjadi harga perolehan mesin dan peralatan adalah harga beli, pajak yang menjadi beban pembelian, biaya angkut, asuransi selama dalam perjalanan, biaya pemasangan, biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan. Selanjutnya ada alat-alat kerja. Yang pertama itu, alat kerja yang dimaksud di sini adalah alat untuk mesin atau selanjutnya alat kerja yang dimaksud di sini adalah alat mesin atau tangan seperti pukul besi, obeng, dan lain-lain. Karena harga perolehnya relatif kecil, karena biasanya alat-alat ini tidak didepresiasi tetapi diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, saat pembelian dikapitalisasi, kemudian setiap akhir periode dihitung fisiknya. Selisihnya dicatat sebagai biaya untuk periode yang bersangkutan dan rekening alat-alat kerja di kredit. Yang kedua, dikapitalisasi sebagai aset dengan jumlah tertentu dan dianggap sebagai persediaan normal. Kemudian, tiap kali pembelian baru dibebankan sebagai biaya. Selanjutnya ada pattern atau cetakan. Cetakan yang dipakai dalam beberapa produksi dicatat dalam rekening aset tetap dan didepresiasi selama umur ekonomis. Tetapi, jika hanya untuk produksi pesanan tertentu, harga perolehannya dibebankan sebagai biaya produksi pemesanan tersebut. Selanjutnya ada perabot dan alat-alat kantor, di mana perabot atau meja, kursi, almari, dan lain-lain, dan alat kantor atau komputer, kalkulator, dan lain-lain harus dipisahkan untuk fungsi produksi, penjualan, dan administrasi, sehingga depresiasinya dibebankan ke masing-masing fungsi tersebut. Lalu ada harga perolehannya adalah harga beli, biaya angkut, dan pajak menjadi tanggungan pembeli. Selanjutnya ada kendaraan, di mana yang pertama kendaraan yang dimiliki juga harus dipisahkan berdasarkan fungsi yang berbeda. Yang kedua, harga perolehan kendaraan adalah harga faktur, bea balik nama, dan biaya angkut. Pajak yang dibayar setiap periode seperti pajak kendaraan bermotor, jasa harja, dan lain-lain dibebankan biaya pada periode yang bersangkutan. Harga perolehan depresiasi selama umur ekonomis. Selanjutnya, ada akuntansi perolehan aset tetap, di mana aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama ada pembelian aset, di mana pembelian aset itu terdiri dari tunai dan kredit. Yang kedua ada perolehan dengan pertukaran. Yang ketiga ada perolehan dengan sewa guna usaha modal. Yang ketiga ada perolehan dengan membangun sendiri. Yang keempat ada perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Selanjutnya kita langsung membahas saja pada studi kasusnya. Studi kasus akuntansi aset tetap pada PT Karya Makmur. Jadi, untuk yang pertama itu pada pos bangunan. Pada pos bangunan yang ini, di sini pada akun bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, lalu akun beban pembongkaran bangunan lama, dan akun penggurukan tanah, dan juga akun penjualan barang bekas pembongkaran tidak termasuk dalam akun pembangunan, tetapi termasuk dalam akun tanah atau pada pos tanah, sehingga dimasukkan pada akun pos tanah. Dimasukkan ke dalam pos tanah di sini sebagai akun koreksi pembebanan BPHTB, pembongkaran, dan uruk tanah, di mana senilai 105 juta. 105 juta ini didapat dari Rp32 juta ditambah dengan 32 juta ditambah dengan 10 juta ditambah dengan 68 juta dikurang dengan 5 juta.
sehingga mendapatkan hasil 105 juta. Selanjutnya di sini ada total dari saldo pada tanah itu ada sebesar 790 juta, di mana 790 juta ini didapat dari 685 juta ditambah dengan 105 juta sehingga mendapatkan 790 juta. Selanjutnya pada pos bangunan ada koreksi pada akun pembuatan pagar dan paving block untuk areal parkir dibuat akun sendiri, yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 dengan koreksi pembebanan pagar tahun 2008 sebesar 75 juta di kredit. Di sini pada tanggal 31 Desember yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 ada akun koreksi pembebanan pagar tahun 2008 sebesar 75 juta. Selanjutnya pada akun koreksi pembebanan taman tahun 2010 sama tanggalnya yaitu tanggal 31 Desember 2010 sebesar 38 juta. Selanjutnya ada pada tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi pembebanan depresiasi tahun 2009 dan 2010 sebesar 122 juta, di mana 122 juta ini didapat dari 60 juta ditambah 62 juta sehingga menghasilkan 122 juta. Itu bisa dilihat pada buku 1 halaman 35 pada bangunan di tanggal 31 Desember 2009 dan 2010. Lalu pada saldo yang sebesar 1.020 juta itu didapat dari saldo terakhir yaitu 898 juta ditambah dengan dikurang dengan 122 juta. Saldo selanjutnya ada saldo 1.020 juta itu didapat dari saldo 898 juta ditambah dengan 122 juta sehingga mendapatkan saldo 1.020 juta.
Lalu pada pos kendaraan. Selanjutnya pada pos kendaraan, pada akun depresiasi dikoreksi. Ada depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010, yaitu koreksi di sini. Koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 1 miliar 440 juta. Lalu pada saldo 2 miliar 48 juta itu didapat dari saldo terakhir, yaitu 608 juta ditambah dengan 1 miliar 440 juta, sehingga mendapatkan saldo terakhirnya yaitu 2 miliar 48 juta. Selanjutnya pada pos kendaraan. Pos kendaraan yang ini bagian truk box. Di situ ada koreksi penyusutan, yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 di debit sebesar 1.112.500.000 didapat dari penjumlahan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010, yaitu 62.500.000 ditambah dengan 600 juta ditambah dengan 450 juta, sehingga mendapatkan saldo 1.112.500.000. Selanjutnya pada saldo akhir terdapat saldo terakhir itu terdapat 2.750 juta. 2.750 juta ini didapat dari saldo terakhir, yaitu sebesar 1.637.500 ditambah 1.112.500.000, sehingga mendapatkan saldo terakhirnya yaitu 2.750.000. Selanjutnya pada pos kendaraan, bagian atau jenis kijang pick up. Pada pos tersebut ada koreksi, yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2009, 2009 dan 2010 sebesar 468 juta. Di sini tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi pembebanan depresiasi 2009 dan 2010 sebesar 468 juta di debit. Lalu untuk saldonya itu didapat untuk saldonya itu didapat 1.400.000.000, di mana 1.400.000.000 ini didapat dari
932 juta saldo terakhir ditambah dengan 468 juta sama dengan 1.400.000.000 juta. Selanjutnya kita lihat pada buku 1 halaman 39 pada tanggal 21 Desember pada tanggal 21 September itu ada 5 unit Kijang pickup yang dibeli pada tahun 2009 dengan harga perolehan per unit 140 juta ditukar dengan kendaraan super big up baru yang harga tunainya sebesar 175 juta on the road. Kendaraan lama dihargai per unit sebesar 75 juta. Dan kekurangan kas dibayar oleh perusahaan. Pertukaran ini tidak mempunyai pengaruh substansi komersial terhadap perusahaan. Kendaraan super big up baru akan dilakukan penyusutan dengan metode jumlah angka tahun, umur ekonomis 5 tahun, dan nilai residu per unitnya itu 9.600.000. Jadi kita masukkan pada pos kendaraan pada jenis pick up pada akun yang tadi pada tanggal 21 Desember 2010 itu ada akun tambahan yaitu tukar tambah dengan super pick up sebesar 700 juta. 700 juta ini dimasukkan ke dalam kredit. Lalu untuk saldo terakhirnya itu adalah 700 juta. Di mana 700 juta ini didapat dari saldo terakhir yaitu 1.400.000.000 dikurangi 700 juta sehingga saldo pada akhirnya adalah 700 juta. Selanjutnya pada akun atau pos Membelair jenis sofa tamu. Ini akun Membelair jenisnya sofa tamu. Itu ada terjadi koreksi, yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 sebesar 9.900.000 di debit. Di sini pada tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi, yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 sebesar 9.900.000 di debit. Lalu untuk saldo akhirnya yaitu 39.600.000. 39.600.000 ini didapat dari saldo terakhir yaitu 29.700.000 ditambah dengan 9.900.000. Selanjutnya pada pos atau akun Membelair jenis meja kursi kerja. Di sini akun Membelair Mebel Air itu pada jenisnya itu jenis meja kursi kerja, yaitu ada koreksi di mana koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010. Ini ada koreksi pembebanan depresiasi 2008, 2009, dan 2010 pada sisi debit sebesar 28.125.000, di mana 28.125.000 ini didapat dari depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010, yaitu
5.625.000 ditambah dengan 11.250.000 ditambah dengan 11.250.000 sehingga mendapatkan 28.125.000. Selanjutnya untuk saldo akhirnya itu ada 45 juta, di mana 45 juta ini didapat dari saldo terakhir yaitu sebesar 16.875.000 ditambah dengan 28.125.000 sehingga mendapatkan 45 juta. Selanjutnya pada pos mebel air jenis almari. Selanjutnya pada pos mebel air jenis almari kayu. Ini di sini nama akunnya mebel air, jenisnya itu almari kayu. Di situ terdapat koreksi, yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 33.750.000. Ini terjadi koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 33.750.000 dan saldo terakhirnya itu sebelum kita ke saldo terakhir 33.750.000 itu didapat dari depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 di mana depresiasi tahun 2008 sebesar 3.750.000, depresiasi tahun 2009 sebesar 15 juta, dan depresiasi tahun 2010 sebesar 15 juta. Sehingga saldonya itu adalah 33.750.000. Selanjutnya ada saldo terakhirnya di sini adalah 60 juta. Di mana 60 juta ini didapat dari saldo terakhir yaitu 26.250.000 ditambah dengan saldo koreksi pembebanan depresiasi 2008, 2009, dan 2010 sebesar 33.750.000 sehingga mendapatkan saldo terakhirnya yaitu 60 juta. Selanjutnya pada akun atau pos mebel air jenis almari besi dan filing kabinet. Nah, untuk ini akunnya mebel air dan jenisnya itu almari besi. Di situ terjadi koreksi. Ada koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 24.750.000. Di sini pada tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi pembebanan depresiasi 2008, 2009, dan 2010 sebesar 24.750.000, di mana 24.750.000 ini didapat dari 6.750 ditambah 9 juta ditambah dengan 9 juta sehingga mendapatkan 24.750.000. Selanjutnya di saldo terdapat hasilnya itu 45 juta, di mana 45 juta ini didapat dari saldo terakhir yaitu sebesar 20.250.000 ditambah dengan 24.750.000 sehingga mendapatkan 45 juta. Selanjutnya kita ke akun atau pos mebel air jenisnya rak-rak kayu. Di situ ada terjadi koreksi di sini. Akunnya mebel air
dan jenisnya rak-rak kayu. Di situ terjadi koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 17.850. Di sini terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi pembebanan depresiasi tahun 2008, 2009, dan 2010 sebesar 17.850.000, di mana 17.850.000 ini didapat dari depresiasi tahun 2008, 9, dan 10, yaitu depresiasi 2008 sebesar 5.250.000 dan depresiasi 2009 sebesar 6.300.000 dan depresiasi 2010 sebesar 6.300.000, sehingga hasilnya adalah 17.850.000. Selanjutnya pada saldo terakhirnya itu adalah 25.200.000, di mana 25.200.000 ini didapat dari 7.350.000 ditambah dengan 17.850.000, sehingga mendapatkan saldonya yaitu sebesar 25.200.000. Selanjutnya pada pos mebel air, jenisnya adalah rak besi. Di situ ada koreksi, di mana koreksinya yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010, di mana koreksinya itu terjadi pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu nama akunnya yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010 sebesar 28.500.000, di mana 28.500.000 ini didapat dari 1.500.000 ditambah 9 juta ditambah 9 juta ditambah 9 juta sehingga mendapatkan 28.500.000. Selanjutnya pada saldo. Di sini ada sebesar 45 juta. Saldo sebesar 45 juta ini didapat dari 16.500.000 pada saldo terakhir tersebut ditambah dengan koreksi pembebanan depresiasi 2007, 2008, 2009, dan 2010 sebesar 28.500.000 sehingga mendapatkan saldo terakhirnya yaitu sebesar 45 juta. Selanjutnya pada peralatan kantor, jenisnya itu air conditioner atau AC. Di situ terjadi koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 di tanggal 31 Desember 2010. Ada koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 sebesar 7.500.000. Lalu saldonya itu sebesar 60 juta. 60 juta ini didapat dari saldo terakhir yaitu 52.500.000 ditambah dengan koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 sebesar 7.500.000 sehingga mendapatkan saldo terakhirnya itu 60 juta. Selanjutnya pada pos peralatan kantor. Di sini pos peralatan kantor jenisnya yaitu komputer. Di situ ada terjadi koreksi pada tanggal 31 Desember 2010 dengan akunnya yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2010 sebesar 22.500.000, di mana selanjutnya itu ada saldonya itu sebesar 90
90 juta. 90 juta ini didapat dari saldo terakhir, yaitu sebesar 67.500.000 ditambah koreksi pembebanan depresiasi 2010 sebesar 22.500.000 sama dengan 90 juta. Selanjutnya pada pos peralatan kantor. Pos peralatan kantor jenisnya yaitu mesin tik. Di situ ada koreksi, yaitu koreksi pembebanan depresiasi tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi pembebanan depresiasi 2007, 2008, 2009, dan 2010 sebesar 4.875.000. Selanjutnya itu di sini saldonya itu sebesar 7.500.000. 7.500.000 ini didapat dari saldo terakhir yaitu sebesar 2.625.000 ditambah dengan koreksi pembebanan depresiasi 2007, 2008, 2009, dan 2010 sebesar 4.875.000 sehingga mendapatkan saldo terakhir itu adalah 7.500.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2010 masih ada penghentian mesin tik, di mana penghentian mesin tik itu sebesar 7.500.000. Sehingga saldo terakhir di sini adalah 0, di mana pada saldo terakhir yaitu 7.500.000 dikurangi penghentian mesin tiknya itu sebesar 7.500.000 sehingga hasil saldo terakhirnya itu adalah 0. Selanjutnya pada akun peralatan kantor, jenisnya itu adalah alat-alat kecil. Di situ terjadi koreksi. Pada tanggal 31 Desember 2010 ada koreksi pembebanan depresiasi 2007, 2008, 2009, dan 2010. Di situ sebesar 5.125.000. 5.125.000 ini didapat dari depresiasi tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Di mana depresiasi 2007 itu sebesar 625 dan depresiasi 2008 sebesar 1.500.000. Depresiasi tahun 2009 sebesar 1.500.000 dan depresiasi tahun 2010 sebesar 1.500.000 sehingga totalnya adalah 5.125.000. Lalu pada saldo di sini sebesar 6 juta. 6 juta ini didapat dari saldo terakhir yaitu sebesar 875.000 dan ditambah dengan koreksi pembebanan depresiasi 2007, 2008, 2009, dan 2010 sebesar 5.125.000 sehingga mendapatkan saldo terakhirnya itu 6 juta. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 ada penghentian alat-alat kecil, di mana alat-alat penghentian alat-alat kecil itu sebesar 6 juta di sisi kredit. Sehingga di sini saldo terakhirnya adalah 0, di mana saldo terakhirnya itu 0 yaitu dikurangkan dari saldo terakhir 6 juta dikurangi dengan penghentian alat-alat kecil sebesar 6 juta sehingga saldo terakhirnya adalah 0. Selanjutnya pada pos emplasemen. Emplasemen jenisnya adalah lokasi Jalan Wonokromo.
Di sini ada koreksi saluran dan penerangan jalan, di mana kasus itu terdapat pada buku 1 halaman 38 tanggal 26 Maret. Jadi di situ terdapat pada tanggal 26 Maret tahun 2011 ada koreksi atau ada akun saluran dan penerangan jalan itu sebesar 180 juta. Selanjutnya itu untuk saldo terakhirnya ini adalah 293 juta, di mana 293 juta ini didapat dari saldo terakhir, yaitu sebesar 113 juta ditambah dengan dari saluran dan penerangan jalan sebesar 180 juta, sehingga mendapatkan 293 juta. Selanjutnya pada pos bangunan showroom. Ini akunnya bangunan showroom dan jenisnya adalah lokasi Jalan Wonokromo. Di situ ada nilai kontrak kerja pembangunan showroom yang terjadi pada tanggal 26 Maret tahun 2011 sebesar 480 juta, dan saldonya juga sama, yaitu dari nilai kontrak kerja pembangunan showroom sebesar 480 juta. Selanjutnya ke pos atau akun kendaraan. Jenisnya adalah Kijang Innova, di mana ada pembelian 5 unit Kijang Innova pada tanggal 2 April 2011 sebesar 1.300.000.000, dan untuk saldonya juga sama, diambil dari pembelian 5 unit Kijang Innova itu sebesar 1.300.000.000. Selanjutnya pada akun bangunan atau pada akun bangunan leasing. Itu jenisnya yaitu lokasi pusat bisnis. Di situ pada tanggal 26 Juni tahun 2011 ada harga perolehannya itu sebesar 1.476.483.000 di debit. Lalu saldonya juga sama, diambil dari harga perolehan 26 Juni 2011 sebesar 1.476.483.000. Selanjutnya kita masuk ke pos atau akun kendaraan. Jenisnya itu Swerbix Up. Terjadinya itu pada tanggal 21 September 2011. Terjadi tukar tambah dengan Kijang Pickup sebesar 858 juta di debit, dan saldonya sebesar 858 juta itu didapat dari tukar tambah dengan Kijang Pickup tadi sebesar 858 juta.